Ancelotti panik jelang final Copa del Rey, keraguan besar Real Madrid hadapi Barcelona. Real Madrid akan menghadapi Barcelona di final Copa del Rey dengan posisi yang kurang diunggulkan. Mereka kalah telak dalam dua pertemuan sebelumnya musim ini, yaitu 0-4 dan 2-5. Pertandingan akan digelar di Stadion La Cartuja, Minggu 27 April 2025 dini hari WIB, dan Madrid berharap bisa membalikan keadaan. Namun, Carlo Ancelotti dihadapkan pada beberapa keputusan penting jelang laga besar ini. Beberapa pekan terakhir berjalan buruk bagi Real Madrid. Mereka tertinggal dalam perburuan gelar La Liga dan tersingkir dari Liga Champions oleh Arsenal. Satu-satunya peluang meraih trofi kini tinggal di ajang Copa del Rey. Ancelotti pun harus berpikir keras agar tak menutup musim dengan tangan kosong. Menurut Diario AS, Carlo Ancelotti dikabarkan mempertimbangkan kembali menggunakan formasi 4-4-2. Sistem ini sempat membawa kesuksesan musim lalu dan dianggap cocok untuk menghadapi Barcelona. Namun, perubahan ini bisa berdampak pada posisi Rodrigo Goes. Ia kemungkinan besar akan kehilangan tempat di starting XI. Dua posisi lain yang masih jadi keraguan Ancelotti adalah bek kiri dan gelandang tengah. Eduardo Camavinga atau David Alaba berpeluang tampil sebagai bek kiri. Barcelona datang dengan modal kuat, memimpin klasemen sementara La Liga. Meski begitu, mereka kehilangan Robert Lewandowski yang tengah menjalani pemulihan cedera hamstring. Keputusan pelatih Hansi Flick untuk merotasi pemain terbukti efektif saat kemenangan tipis 1-0 atas Mallorca. Sementara itu, Real Madrid memanfaatkan final ini sebagai peluang meraih gelar di tengah ketatnya persaingan La Liga. Barcelona siapkan Ter Stegen untuk final Copa del Rey lawan Real Madrid. Barcelona dapat dorongan besar jelang final Copa del Rey melawan Real Madrid di Stadion Olimpiade Sevilla Minggu. Kapten tim, Marc-Andre Ter Stegen, sudah kembali berlatih jelang laga El Clasico tersebut. Ter Stegen yang sebelumnya cedera panjang kemungkinan akan membuat kejutan dengan kembang gabung skuad Barca jelang laga akbar tersebut. Diberitakan sejak beberapa bulan terakhir, Ter Stegen pelan-pelan sudah kembali ke kondisinya yang benar-benar bugar di akhir musim ini. Kiper internasional Jerman tersebut dinyatakan pulih dalam waktu cukup cepat dan sangat berharap bisa bermain lagi sebelum musim ini berakhir. Beruntung bagi pemain berusia 32 tahun itu, tampaknya waktunya untuk kembali merumput sudah tiba. Diungkapkan Koop, ada kemungkinan Ter Stegen bisa kembali ke skuad Blaugrana di final Copa del Rey kontra Real Madrid akhir pekan ini. Hal ini tentunya cukup signifikan, mengingat fakta bahwa Ter Stegen belum pernah bermain lagi di sebagian besar musim ini. Masa rehatnya yang cukup panjang telah membuat Wojciech Szczęsny berhasil membuktikan kemampuan dirinya di lapangan, karena ia hampir menjadi kiper yang tak tergantikan di bawah mister gawang Barca. Bagaimanapun, Ter Stegen baru saja pulih dari cedera panjang dan harus diyakinkan lebih dulu kebugarannya sebelum ia memenuhi syarat untuk kembali membela Barcelona di lapangan. Namun kehadiran Ter Stegen dalam skuad Blaugrana tetap akan menjadi pertanda positif terkait opsi yang bisa dipilih Flick di bawah mister gawangnya di laga-laga di sisa musim ini. Kabar terbaru seputar kebugaran Ter Stegen di awal bulan ini menunjukkan mantan kiper Borussia Mönchengladbach itu sudah kembali berlatih secara penuh. Bukan tak mungkin ia akan segera beraksi lagi, meskipun bukan pada akhir pekan ini. Barcelona makin dekat ke gelar juara La Liga. Barcelona makin dekat dengan gelar juara La Liga dan kembali menjauh di puncak klasemen usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Mallorca pada Rabu 23/4 dini hari WIB. Barcelona langsung mencoba mengambil inisiatif permainan begitu peluit kick-off dibunyikan, mendominasi penguasaan bola dan mengurung Mallorca di area mereka sendiri. Pada menit ketiga, Johan Mojica dari Mallorca menerima tackle keras dari Eric Garcia.
pertandingan sempat dihentikan sejenak untuk memberikan perawatan kepada Mojica, namun tidak terjadi cedera serius. Setelah itu, permainan berjalan cukup seimbang. Menit ke-8, kedua tim sempat saling menyerang, namun belum ada peluang yang benar-benar membahayakan. Baru pada menit ke-11, Barcelona menciptakan peluang emas. Pedri mengirim umpan matang ke Ferran Torres yang melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti. Kiper Mallorca, Leo Roman, berhasil menipisnya, namun bola rebound langsung disambar Lamine Yamal. Roman sekali lagi menunjukkan refleks luar biasa dengan menyelamatkan gawangnya dari kebobolan. Babak kedua dimulai dan langsung menghadirkan gol cepat. Baru 1 menit berjalan, Dani Olmo berhasil memanfaatkan peluang dan mencetak gol pertama untuk Barcelona. Ini menjadi satu-satunya gol yang tercipta sepanjang pertandingan. Pujian besar tentunya layak diberikan kepada kiper Mallorca, Leo Roman, yang berhasil lakukan 12 penyelamatan gemilang dini hari tadi, dan ini menjadi rekor tersendiri karena menjadi penyelamatan terbanyak yang berhasil dilakukan seorang kiper dalam satu pertandingan La Liga musim ini. Berkat kemenangan ini, Barca terus melaju di puncak klasemen dengan 76 poin, 7 poin di atas Real Madrid yang bertengger di urutan kedua, dan meninggalkan Atletico dengan selisih 13 poin di posisi ketiga. Cari penerus Robert Lewandowski, Barcelona impor striker dari Liga Italia. Klub La Liga Barcelona dilaporkan sudah menemukan calon striker baru mereka. El Blaugrana berencana memboyong Moise Kean dari Fiorentina. Barcelona saat ini mengandalkan Robert Lewandowski sebagai ujung tombak mereka. Namun Barcelona mulai punya kekhawatiran dengan performa sang striker yang mulai tergerus usia. Selain itu, Lewandowski belakangan ini mulai rentan terkena cedera. Alhasil Barcelona mulai menyeriusi perburuan striker baru mereka. Sport melaporkan bahwa Barcelona kini mengarahkan radar mereka ke Italia. Mereka ingin merekrut striker milik Fiorentina, Moise Kean. Menurut laporan tersebut, Barcelona sangat berminat merekrut Kean karena performa sang striker yang ciamik. Kean sebenarnya baru bergabung dengan Fiorentina di musim panas kemarin. Namun dalam waktu yang singkat ia langsung nyetel dan membuat total 23 gol bagi La Viola. Striker timnas Italia itu dinilai punya karakteristik permainan yang mirip dengan Lewandowski. Alhasil Hansi Flick tertarik untuk memboyongnya ke Camp Nou. Menurut laporan tersebut, Barcelona siap membajak Kean meski sang striker belum genap setahun bersama Fiorentina. Dalam kontrak sang striker terdapat klausul rilis. Tim manapun yang membayar 50 juta euro ke Fiorentina bisa menggunakan jasa Kean. Barcelona dikabarkan siap mengaktifkan klausul tersebut di musim panas nanti agar Kean jadi milik mereka. Menurut laporan yang beredar di Italia, Fiorentina enggan berpisah dengan Kean. Mereka akan mencoba meyakinkan sang striker untuk menolak Barcelona dan tetap bertahan di tim mereka pada musim depan. Barcelona kembali dihadapkan pada kenyataan saat harus kehilangan Robert Lewandowski karena cedera otot.